Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Para pecinta Al-Quran, para sedulur Kulkar Jatim yang berbahagia, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana hukum bacaan idgham mutamathilain. Setelah beberapa episode ataupun pertemuan sebelumnya kita belajar tentang hukum nun mati dan tanwin, kita akan belajar selanjutnya apakah itu idgham dan berapa jenis banyaknya, kemudian bagaimana cara bacanya beserta contoh-contoh yang insyaallah akan kita praktikkan bersama. Untuk kali ini kita akan belajar dengan hukum bacaan idgham mutamathilain. Jadi kalau di dalam hukum nun dan tanwin, nun sukun dan tanwin, ada idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Ini ada bacaan idgham mutamathilain, mutajanisain dan juga mutaqaribain. Apakah idgham mutamathilain? Secara bahasa, idgham ialah sama dengan idkhal. Al-idgham, al-idkhal artinya memasukkan. Mutamathilain artinya tunggal misil. Jadi makhraj dan sifatnya itu sama. Secara gampangnya hurufnya sama. Gitu. Ya. Itu idgham itu memasukkan, mutamathilain itu tinggal misil. Ya. Kemudian pengertian secara istilahnya ialah mengidghamkan atau memasukkan huruf yang sama, baik makhraj ataupun sifatnya, baik itu letaknya di dalam satu kalimat atau beda kalimat. Perihal ini juga berlaku untuk huruf lain. Huruf lain ialah wawu ataupun ya yang mati yang jatuh setelah harakat fathah. Jadi kalau au atau ai, itu lain namanya. Adapun ketika wawu dan ya mati, dia berposisi menjadi mad, maksudnya wawu sukun jatuh setelah dhammah atau ya jatuh setelah kasrah, maka dia tidak dapat ataupun tidak terkena hukum idgham. Lebih ringkasnya seperti ini. Jadi idgham itu menggabungkan, memasukkan, hingga akan menjadi tasydid. Secara bacanya begitu. Kemudian ada syarat makhraj dan sifat hurufnya sama. Jadi harus sama, huruf yang sama. Kemudian hukum bacaan idgham mutamathilain juga berlaku untuk huruf lain, wawu ataupun ya yang disukun, yang jatuh setelah harakat fathah. Ya. Kemudian hukum idgham mutamathilain
itu tidak berlaku untuk waw ataupun ya mati yang berposisi sebagai mad, yakni wawu yang sukun jatuh setelah dhammah ataupun ya sukun jatuh setelah kasrah. Kemudian idgham, ya, idgham di sini mutamathilain, cara bacanya yang harus digarisbawahi tanpa dengung. Jadi tidak gunnah. Karena masih banyak di kalangan kita namanya idgham itu kadang gambyoh atau mungkin disamaartikan dengan gunnah. Secara sekilas diwaca idgham, dibaca idgham, itu ada gunnahnya. Padahal idgham itu adalah menggabungkan, memasukkan satu huruf ke huruf yang lain sehingga akan kesannya menjadi satu. Itu namanya idgham. Jadi yang harus digarisbawahi ketika idgham mutamathilain, ada dua huruf yang makhraj dan sifatnya sama, yang satu mati yang depan, kemudian yang belakang hidup, maka dia yang sukun ataupun yang mati dia dimasukkan ke dalam huruf di depannya yang hidup sehingga akan seperti tasydid, seperti syiddah begitu, ya. Contoh, ya. Contoh yang pertama, waqad dakhalu, ada dal mati ketemu dengan dal yang hidup, ya. Kalau di beberapa mushaf ini ada yang bertasydid karena sebagai pembantu, ya, sebagai syakal pembantu ada tasydidnya. Ada beberapa mushaf Quran itu yang tidak ada tasydidnya. Ya, jadi bacanya waqad dakhalu karena diidghamkan, bukan waqad dakhalu, bukan, ya. Ini karena ini diidghamkan, digabungkan, ya, memasukkan dal yang awal yang sukun masuk ke dalam huruf dal di depannya yang hidup sehingga akan menjadi seperti huruf itu bertasydid meskipun dal merupakan huruf qalqalah. Ya, jadi bacanya waqad dakhalu begitu, bukan waqad dakhalu, bukan, ya. Nah, itu. Kemudian contoh yang kedua, rabihat tijaratuhum, ya. Jadi tak yang sukun yang di depan itu dimasukkan, digabungkan dengan tak yang hidup di depannya, di belakangnya, ya, yang di selanjutnya. Jadi bacanya bukan rabihat tijaratuhum, bukan, ya. Jadi seakan-akan huruf ta itu menjadi ada syakal, ada tasydidnya, ya. Rabihat tijaratuhum, iya, iya. Kalau tak itu, ya, kalau tak itu dibaca tanpa idgham, bacanya begini, rabihat tija, begitu, rabihat tija, begitu, ya, harus mengeluarkan sifat hamznya, ya. Nah, kalau idgham seperti tasydid, maka rabihat tijaratuhum, begitu, ya. Secara sekilas sama, tapi detailnya beda, ya. Baik. Kemudian contoh selanjutnya ada lam yang sukun bertemu dengan lam yang hidup, ya. Balla tukrimuna, ya, atau balla
tukdzimun. Begitu. Ya. Kemudian ya. Contoh ini huruf lain, ya. Huruf lain bertemu dengan huruf yang sama, mohon maaf kurang sukun. Ada wawu sukun. Kemudian bertemu dengan wawu yang berharokat, ya, maka dia juga kena hukum idgham. Bacanya yatawallawhum tanpa gunnah, tanpa dengung, beten berengengeng, ya. Jadi harus cepat dibaca izhar. Maksudnya dibaca izhar itu dibaca jelas, ya, begitu. Ya, yatawallawhum, begitu, ya. Tidak boleh dibaca ada gunnahnya, ada dengungnya. Yatawallawhum, tidak boleh, ya. Itu ada dengungnya, ada gunnahnya, bukan barang. Jadi harus cepat, cukup seperti bacaan tasydid tanpa gunnah. Yatawallawhum, begitu. Kemudian contoh selanjutnya asaw wa kanu, ya, tidak boleh ada dengung, tanpa gunnah, tidak boleh. Asaw wa kanu, tidak bareng. Iya, ya. Makanya ada perangkat tasydid di situ, ya. Ada tanda tasydid untuk membantu, ya, untuk membantu bagi pembaca, memudahkan dalam membaca. Sebenarnya ini tanpa tasydid, tidak ada syiddahnya. Kalau ada beberapa mushaf yang ada tasydidnya atau syiddahnya, itu fungsinya untuk membantu dalam rangka memudahkan membaca kita-kita yang belajar membaca Al-Quran. Begitu, ya. Jadi contohnya waqad dakhalu, ya, bareng, tidak boleh dibaca waqad dakhalu, ya, meskipun dal itu punya sifat qalqalah atau memantul, ya. Rabihat tijaratuhum, ya, tidak boleh dibaca rabihat tijaratuhum, ya. Bal la tukdzimun, begitu, tidak boleh dibaca. Apalagi ada tawalludnya, bal la, tidak boleh. Ketika harus terputus tidak boleh, ya. Ya, nyambung seperti ada syiddah atau tasydidnya. Kemudian yatawallawhum asaw wa kanu, itu kalau lain. Tapi kalau wawu atau ya yang dia berposisi sebagai perangkat mad, maka tidak diidghamkan, ya. Meskipun hurufnya sama, jadi kalau wawu ada wawu dhammah, wawu sukun yang jatuh setelah dhammah, meskipun depannya juga wawu, itu boten diidghamkan, tidak dibaca seperti tasydid, dibaca mat biasa, ya, begitu. Baik, coba kita praktikkan contoh-contoh dari bacaan idgham mutamathilain, ya. Silakan nanti ditirukan. Waqad dakhalu, 2, 3. Rabihat
tijaratuhum. 2, 3. Ya, jadi langsung seperti tasydid, bukan didesiskan dulu. Ya, ya. Kemudian contoh selanjutnya, balla tukrimun. 2, 3. Balla tukrimun. Ya, bagus. Selanjutnya, yatawallaw wahum. 2, 3. Yatawallaw wahum. Ya. Asaw wa kanu. 2, 3. Asaw wa kanu. Ya, itu contoh-contoh bacaan idgham mutamathilin. Ya. Jadi satu jenis hurufnya baik makhraj dan sifatnya sama, tidak pakai gunnah, ya, tidak berdengung, ya. Baik para pecinta Al-Quran, para sederek-sederek boros dulur Golkar Jatim yang berbahagia dimanapun berada, demikian pembelajaran kita tentang hukum bacaan idgham mutamathilin. Semoga memberikan ilmu, tambahan ilmu yang bermanfaat, dan kita semua mendapatkan keberkahan dari Al-Quran Al-Karim. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullahi wa salam ala man uhiya al-Quran. Salatullahi wa salam ala man uhiya al-Quran wa ahli بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن سلام الله والرضوان على من عظم القرآن بقلبي خالص النوى محب الراغب القرآن محب الراغب القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن.